Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman. Ketemu lagi ya. Di sini kita insya Allah akan membahas sedikit banyak gitu ya tentang gimana sih solidaritas dan kebersamaan dalam Islam ya tentunya. Nah, pertama perihal solidaritas gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dari katanya, yang pertama solidaritas itu maknanya kan ini ya. Kalau misalnya kita coba lihat di KBBI atau di definisi-definisi lain, kita bisa simpulkan solidaritas itu maknanya gimana seseorang itu, atau ya itu adalah sebuah sifat perasaan yang didefinisikan sebagai satu rasa gitu ya, senasib. Dan perasaan setia kawan, di mana jadi kalau kita mau menilai apakah mereka itu udah solid atau belum, atau enggak sebuah kelompok, sebuah perkumpulan mereka itu solid atau enggak, bisa kita lihat apakah anggota-anggotanya, orang-orangnya, itu mereka punya rasa yang sama gitu ya, senasib gitu, perasaan setia kawan. Jadi nggak individualistik, tapi mereka punya kepedulian antar sama. Atau misal kalau dulu gitu ya, pas zaman PCA dulu atau teman-teman yang pernah aktif pramuka, biasanya familiar sama istilah namanya jiwa korsa. Nah, itu lebih militer ya, meskipun konteksnya sama, di mana kalau jiwa korsa itu dia lebih cenderung gimana seorang individu gitu ya, dia punya kesadaran bahwasanya ya segala kesatuan gitu ya, kecintaan dan kebersamaan terhadap suatu perkumpulan, entah itu lembaga atau himpunan atau apapun itu. Intinya gimana kita menyadari kebersamaan itu ada dan kita menjaga kebersamaan itu. Nah, kalau misalnya kita bahas kenapa sih gitu ya, penting untuk punya hubungan yang solid. Gak hanya dalam konteks misal teman-teman di angkatan atau mungkin satu jurusan atau sesama alma mater segala macam gitu ya. Intinya kenapa sih kita perlu membentuk hubungan yang solid gitu ya dengan orang-orang terdekat kita? Pertama, karena Allah yang memerintahkan, teman-teman. Percaya nggak sih bahwasanya Allah yang merintahin kita untuk menjaga hubungan kita gitu, menjaga ukhuwah. Kalau misalnya dalam Islam kita mungkin jadi lebih cenderung familiar dengan istilah ukhuwah gitu ya. Ukhuwah itu apa sih? Ukhuwah itu adalah sebuah hubungan antar sesama muslim. Itu disebut ukhuwah. Dan ukhuwah itu punya banyak caranya, cirinya gitu ya. Dan Allah yang memerintahkan kita untuk menjaga ukhuwah itu supaya kita menjadi kesatuan yang solid. Kalau misalnya kita bicara mukmin, orang mukmin secara keseluruhan, kita diperintahkan untuk menjadi solid. Solid yaitu ukhuwahnya baik gitu ya antar sesama mukmin. Kita saling menolong, kita saling peduli gitu ya, saling memperbaiki, saling menegur, dan ada banyak hak dan kewajiban antar sesama muslim gitu ya, yang kalau misalnya kita membahas ada loh hak dan kewajiban antar sesama muslim ada 6. Kalau yang belum pernah dengar, itu contohnya hak kewajiban atas sesama muslim itu pertama menyapa gitu ya, menjawab salam apabila diberikan salam, terus menjenguk ketika sakit. Ada juga kalau misalnya ada yang bersin gitu ya, kita mendoakan. Terus kalau misalnya meninggal kita sholatkan. Kalau misalnya ada yang meminta nasihat kita berikan gitu. Jadi ada, Masya Allah gitu ya, dalam Islam tuh segala hal telah disusun sedemikian rupa, termasuk tadi menjaga sebuah ukhuwah, menjaga sebuah hubungan supaya baik, supaya kuat, supaya solid gitu. Dan kaitannya sama apa sih gitu ya? Kenapa sih kita perlu menjaga hubungan yang solid? Dan luar biasa indahnya Islam gitu ya. Segala apapun yang Allah perintahkan, yang menjadi tuntunan kita itu pasti akan berbalik menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan dalam case yang sekarang kita bahas, itu dalam konteks kenapa sih kita perlu membentuk hubungan yang solid, yaitu karena sejatinya hubungan yang solid itu uh, memiliki peran yang sangat krusial gitu ya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kita bersama sebagai makhluk sosial, karena uh, solidaritas itu dapat menjadi pegangan kita untuk menyatukan berbagai perbedaan. Jadi ketika sebuah kelompok, ketika sebuah perkumpulan itu solid, sekalipun ada perbedaan, bahkan semuanya berbeda, tapi karena mereka tahu solid, mereka tahu ada kebaikan yang mereka kejar bersama, maka perbedaan-perbedaan itu tuh bisa dikesampingkan gitu. Mereka bisa menerima, bisa mentolerir, bisa mendiskusikannya dengan baik karena mereka tahu, oh iya kita punya tujuan yang sama, kita punya apa asas keukhuwahan yang sangat kuat gitu ya. Mereka solid gitu. Dan selanjutnya akan dibahas gitu ya lebih dalam perihal dua poin ini. Yang pertama perihal di mana sih Allah memerintahkannya gitu ya. Kenapa sih kita harus solid? Dan juga yang kedua, konkretnya seperti apa sih? Kenapa sebegitu pentingnya dan krusial gitu untuk memahami dan memiliki hubungan yang solid antara sesama mukmin gitu ya. Kalau misalnya kita bicara case sekarang, berarti kita sebagai mahasiswa muslim.
terutama di biologi gitu ya. Nanti mungkin bisa bahas lebih konkret gitu karena kita sesama alma mater gitu ya, satu jurusan. Oke, yang pertama perihal dalil gitu ya. Kenapa sih kita perlu membangun solidaritas gitu ya dalam berukhuwah, atau ukhuwah itu adalah ya hubungan tadi. Kenapa kita harus membangun kesolidaritasan dalam berhubungan dengan sesama mukmin? Nah, dalil yang pertama ada di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10, di mana dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat gitu. Kenapa kita membahasnya tuh langsung dari dalil dulu gitu ya? Supaya membiasakan diri. Kadang ada orang yang mereka tuh perlu tahu dulu manfaatnya untuk diri baru mau melakukan. Kadang orang kayak gitu. Tapi dan itu sebenarnya fitrahnya manusia ya, logisnya manusia. Manusia itu kan adalah makhluk yang oportunis. Mereka pasti akan memilih sesuatu yang menguntungkan dirinya. Itu udah menjadi fitrah, atau kalau bahasanya udah jadi insting ya, setiap manusia pasti mencari keuntungan untuk dirinya. Nah, tapi karena kita tidak sekedar manusia, kita adalah manusia yang memiliki iman gitu ya. Maka kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Kita memiliki keutamaan bahwa tidak sekedar mencari keuntungan untuk diri, tapi ketika ada Allah yang memerintahkan gitu ya, maka itu kita udah sami'na wa ta'na gitu. Kita mengikuti meskipun dalam kondisi kita saat itu, kita yang saat itu ketika mendengar atau mendapatkan ilmu mengenai perintah Allah, salah satunya kalau konteksnya ini adalah untuk menjaga ukhuwah gitu ya. Misalnya kita waktu itu saat membaca ayat ini masih belum terlalu ngerasa emang seperti itu ya. Nah, tapi ketika seorang mukmin sudah menyadari bahwa kita sebagai hamba harus sami'na wa ta'na, maka kita akan melakukannya gitu. Tanpa ragu, tanpa harus memikir ulang kenapa sih harus gitu. Nah, ini semoga kita mulai terbiasa gitu ya, mengawali segala aktivitas kita atau langsung melakukan perintah-perintah Allah gitu ya. Dan mengawali segalanya tuh dengan perintah-perintah Allah dan tuntunannya gitu. Kemudian yang kedua, dalilnya itu ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam hal kecintaan, rahmat dan perasaan di antara mereka adalah bagai satu jasad gitu. Kalau salah satu bagian darinya merintih kesakitan, maka seluruh bagian jasad akan ikut merasakannya dan tidak bisa tidur, dan apa namanya, penyederhanaan gitu ya dari hadis ini tuh, kalau misalnya satu bagian tubuh sakit, maka semuanya sakit gitu. Jadi mukmin itu diumpamakan sebagai satu tubuh. Ada yang mungkin dia jadi bagian matanya, ada yang dia mungkin jadi bagian kakinya, ada yang jadi bagian jantungnya misalnya gitu ya. Kalau misalnya satu anggota tubuhnya sakit, yang lain akan ngerasa sakit gitu. Saking kita adalah satu kesatuan gitu ya. Dan kenapa sih diumpamakannya itu sebagai sebuah tubuh? Supaya kita menyadari gitu, betapa pentingnya kita untuk solid, untuk memastikan gitu ya, sesama saudara kita tuh tidak ada yang kesakitan. Kita peduli sama mereka. Kita tidak hanya menyelamatkan diri, tapi kita menyelamatkan saudara kita gitu. Dan karena ini sudah menjadi apa namanya, tuntunan dan perintah Allah gitu ya, dan Rasulullah juga menyampaikan, maka harus kita tadi udah nggak ragu, sudah tidak mempertanyakan kenapa aku harus peduli sama saudaraku, kenapa gue harus capek-capek musingin urusan orang lain. Kalau misalnya kita masih punya pertanyaan itu, coba sadari bahwa Allah yang perintahkan gitu. Jadi kalau misalnya orang mukmin udah mencapai tingkatan keimanan yang sudah luar biasa gitu ya, insya Allah jarang sesederhana alasan karena Allah yang memerintahkan itu udah cukup ya. Jadi nggak perlu apa namanya, sifat-sifat oportunis itu menjadi keberkahan yang datang, dan itu menjadi apa namanya, jadi kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari dunia, yang didapatkan iya di dunia karena menjalankan perintahnya Allah tuh dia anggap sebagai ya tadi keberkahan yang dia dapatkan karena telah mematuhi perintahnya Allah gitu. Jadi bukan dia mengejar kemanfaatan di dunianya, tapi dia mengejar pengamalan karena Allah memerintahkan itu. Itu perihal sedikit ya, banyak dalilnya mengenai ukhuwah ini, tapi ini aku coba sampaikan dua aja. Nah, kita lanjut ke apa namanya, konkretnya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kenapa sih gitu ya kita perlu solid gitu, dan apa dampaknya gitu ya terhadap diri, terhadap lingkungan gitu ya, atau terhadap umat secara keseluruhan juga. Nah, kemudian ini masuk ke solidaritas dalam kehidupan sehari-hari gitu. Contohnya apa sih peran krusial poin ketercapaian solidaritas? Jadi kalau misalnya
kita sudah solid ya sebagai satu kelompok. Misal katakanlah sebagai angkatan gitu. Kalau misalnya sudah solid gitu ya, dalam bermusyawarah, maka solidaritas itu akan jadi titik kunci penerimaan seluruh anggota. Ketika teman-teman udah solid gitu ya, kita sudah solid, kita sudah sadar bahwa ada kepentingan bersama gitu ya, maka kita akan lebih mudah untuk menerima hasil musyawarah sekalipun itu nggak sesuai sama apa namanya pendapat kita. Kan kalau musyawarah kan berarti kita mencari titik kesepakatan ya. Kita mencari mana sih yang paling baik, atau kalau misalnya kita coba masukkan lagi perspektif Islam gitu ya. Kalau dalam perspektif Islam, sebenarnya dalam bermusyawarah ada satu titik kunci utama. Gimana sih menentukan keputusan yang baik? Tidak hanya sekedar voting. Kalau voting kan demokrasi gitu ya. Dari berbagai sekian keputusan, kita coba voting kira-kira yang mana yang votersnya paling banyak, yang mana yang paling banyak pemilihnya gitu. Nah, tapi kalau dalam musyawarah, terutama musyawarah Islam gitu ya, karena kan musyawarah sebenarnya juga merupakan ajaran Islam juga gitu. Sebenarnya kita mendiskusikan gitu. Sebenarnya opsi mana sih yang mudaratnya itu lebih sedikit dan manfaatnya itu lebih banyak. Mudarat itu adalah keburukannya gitu ya. Jadi kita melihat mana opsi yang keburukannya itu lebih sedikit dibanding dan manfaatnya lebih banyak. Nah, dengan kita punya hubungan yang solid, maka musyawarah dan mufakat itu akan lebih mudah untuk tercapai karena orang-orang sudah bisa menerima bahwa musyawarah ini tujuannya untuk kebaikan bersama gitu ya. Bahwa kita di sini hadir untuk kebaikan yang sifatnya itu universal banyak gitu. Nggak hanya tentang diri gitu. Sudah bisa lebih menerima. Makanya penting untuk membangun solidaritas ini supaya apa? Supaya kepentingan bersama lebih mudah untuk apa namanya? Bergulir gitu ya. Kalau bayangin kalau misalnya uh, angkatan gitu ya misalnya atau jurusan tuh nggak solid gitu. Jadi kayak ada pada ngegeng gitu ya, dan masing-masing tuh punya egonya, nggak solid, dan malah kalau udah dalam konteks yang parah saling menjegal satu sama lain gitu ya, wah itu udah tingkat yang parah gitu kan, nggak baik gitu ya, dan itu akan menghambat menghambat progres kebaikan yang harusnya berjalan dengan mudah. Misalnya kalian lagi menentukan keputusan, oh angkatan nih mau apa namanya mau ada proyek apa gitu ya, dan menentukan misalnya kalau dulu tuh ada namanya OWA OWA ya, observasi, aku lupa kepanjangannya apa. Ya, pokoknya misalnya kayak gitu. Terus kalian misalnya menentukan tempat. Nah, tapi karena nggak solid dan masing-masing punya ya pendapat gitu ya, dan belum mau menggunakan sudut pandang yang mana yang mudaratnya paling sedikit dan manfaatnya paling banyak, maka itu bisa jadi chaos gitu. Sulit untuk menerima fakta yang mana apa opsi yang sebenarnya paling baik gitu. Kemudian yang kedua, dalam proyek bersama, solidaritas dapat menjadi sumber inisiatif utama. Maksudnya apa sih sumber inisiatif utama? Jadi ketika kita solid, teman-teman, karena kita sudah memiliki sudut pandang yang lebih progresif gitu ya, bahwasanya ada kepentingan bersama, bahwasanya kita nggak melihat keuntungan pribadi doang, maka kita akan inisiatif untuk banyak hal. Misalnya kalau kita punya project gitu ya, project bareng, ini nggak hanya kita, misalnya kelompok gitu ya. Kalau misalnya kita solid, kita tuh nggak akan cuma memikirkan, oh ini bagian kerjaan gue, ya udah kalau gue udah beres udah. Atau enggak, malah kalau udah yang parah, dia malah melalaikan juga ke tanggung jawabnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya udah solid, kita tuh akan selalu punya sudut pandang kolam besar gitu. Kita akan selalu bisa ngelihat big why-nya, kita selalu bisa ngelihat sudut pandang yang luas. Dan itu menjadi salah satu kunci apa namanya kunci keberjalanan sebuah project juga gitu. Dan karena kan setiap orang punya blind spot ya, blind spot, kita nggak selalu bisa ngelihat semuanya gitu. Ada yang mungkin dia tuh nggak ngeh bahwa ini tuh ada kekurangannya loh di sini, atau enggak kalau ini nggak didahulukan nanti bakal buruk ke depannya. Nggak semua orang selalu punya sudut pandang yang sama. Nah, ketika sebuah hubungan itu solid dalam sebuah project, maka inisiatifnya akan mudah muncul karena kita ngelihat, oh ini proyek bersama nih gitu. Oh ini kurang di sini, tapi si A nih yang bertanggung jawab terhadap itu tuh enggak. Dia akan inisiatif untuk negur misalnya. Atau kalau misalnya ada kendala gitu ya dalam poin A yang itu tuh mungkin di luar ranahnya dia, tapi dia ngerasa itu krusial gitu. Dan kondisinya mungkin orang yang bertanggung jawab itu dia entah lagi ada problem atau apa, nah dia akan inisiatif untuk membantu karena dia udah ngeliat bahwa itu adalah suatu kepentingan yang apa namanya kaitannya dengan kebersamaan gitu ya, dengan keberhasilan bersama maksudnya gitu. Kemudian yang ketiga, last but not least ya, ini apa namanya yang cukup penting juga perihal solidaritas.
kalau misalnya kita solid gitu ya, maka dalam sebuah pertikaian, solidaritas dapat menjadi parameter apakah kepentingan bersama bisa mendahului ego pribadi. Ini mirip sama yang pertama ya. Jadi kalau misalnya ada pertikaian, ada apa namanya, ya ada konflik lah ya, ada persinggungan gitu. Kalau misalnya, kan gini, sejatinya sebuah kelompok yang solid itu bukan berarti mengeliminasi faktor mereka akan ber apa namanya berkonflik gitu ya, atau mereka akan selalu satu sudut pandang, enggak. Justru yang sehat itu dalam sebuah perkumpulan adalah mereka selalu punya diskusi atau perdebatan atau perbedaan sudut pandang yang menjadi tanda bahwa mereka punya sudut pandang yang luas, bahwa mereka bisa merepresentasikan berbagai sudut pandang. Karena kan setiap orang build different, ya. Setiap orang tuh terbentuk berbeda gitu. Makanya salah satu ciri khas sebuah perkumpulan yang sehat juga adalah mereka nggak iya-iya aja gitu ya. Mereka selalu punya pendapat, tapi mereka punya penerimaan hati yang luas juga. Nah, kalau misalnya mereka solid, maka dalam sebuah pertikaian pun, dalam kondisi panas pun, mereka tetap bisa mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan ego pribadi. Ada orang yang karena ngerasa pride-nya tinggi, even dia udah tahu dalam hatinya, duh ternyata setelah didiskusikan atau dia udah nyadar aja ya, sebenarnya aku nih yang salah sebenarnya. Cuma karena dia ego, dia nggak mau menerima kebenarannya gitu. Bahwasanya misal opsi yang ditawarkan orang lain itu lebih baik. Atau enggak dalam sebuah project atau dalam sebuah apapun gitu ya, ada kegagalan gitu misalnya, atau ya adalah persinggungan segala macam, dan dia masih ngerasa egonya tinggi, maka itu akan menjadi penghambat gitu, penghambat banyak hal. Makanya tadi solidaritas adalah gimana kita mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan ego pribadi. Nah, kemudian next, tadi kita udah bahas tentang dalilnya gitu ya. Semoga kita punya big why-nya secara iman gitu ya. Kita sebagai hamba Allah, kita tahu kenapa kita harus solid. Semoga itu bisa jadi landasan gitu. Bahwa Allah yang memerintahkan dan sejatinya kan segala sesuatu yang kita kerjakan, amalan yang bukan ibadah tapi muamalah. Jadi kan kalau ibadah tuh ya kita kepada Allah, tapi kalau muamalah bagaimana kita bersama manusia gitu ya. Nah, amalan apapun yang kalau kita niatkan kita lakukan itu karena Allah, termasuk kalau konteks ini solidaritas gitu ya. Oh, aku nih pingin membentuk hubungan yang solid karena Allah yang merintahin. Insya Allah itu nilainya jauh lebih berkali lipat lebih baik gitu ya, ketimbang kita cuma ngelakuin itu ya karena keinginan pribadi, oh aku pingin kita solid ya supaya proyeknya lancar. Nah, pasti nilainya jauh berbeda gitu ya. Kalau kita menambahkan atau mengawali amalan kita dengan apa niatan bahwa karena Allah yang memerintahkan. Nah, kita udah belajar dalil, kemudian tadi nambahin sudut pandang kenapa konkretnya penting gitu ya untuk solid di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu gimana sih cara-caranya gitu ya membangun dan menjaga solidaritas dalam sebuah tim. Yang pertama, masih sama konsepnya, jangan lupa awali segala sesuatu karena Allah. Supaya apa? Supaya keberkahannya ada dari awal. Semoga ini bisa meluruskan miskonsepsi beberapa orang yang kadang, oh ya udah deh dari awal aku udah bukan niat karena Allah, gimana ya? Berarti aku harus berhenti aja kah gitu? Enggak. Niat itu bukan di awal doang, teman-teman. Bahkan memang enggak gitu. Kan kalau misalnya kita berniat, ada namanya tuh kita semoga senantiasa diperbaharui dan dikuatkan. Jadi niat tuh memang dikuatkan terus. Dia tuh nggak cuma hadir di awal terus udah, oh gue udah niat kok kemarin. Jadi ya udah tenang. Sekarang kan pasti sudah dalam kondisi yang baik terus. Enggak, kita harus selalu senantiasa apa namanya mawas diri gitu ya. Tanyakan nih niat kita masih lurus atau melenceng gitu. Nah, coba kita senantiasa cek terus niat kita gitu ya. Apakah karena Allah atau enggak. Dan kalau berdasarkan hadis ya, hadis Arba'in yang pertama kan disebutkan innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu tuh diawali dengan niat gitu. Bahkan kalau di hadis Arba'in itu tuh diceritakan ada seorang sahabat gitu ya yang dia itu eh, dulu ketika zamannya masa apa fase hijrah gitu ya, kan dulu Rasulullah sebelum apa ketika masih dakwah di Mekah kemudian akhirnya memutuskan pindah ke Madinah gitu ya untuk hijrah ke sana. Nah, ada sahabat yang ikut hijrah tapi dia niatnya tuh bukan karena Allah gitu ya, tapi dia niatnya ingin bertemu wanita. Jadi dia niat hijrah tuh bukan karena Allah tapi karena ingin bertemu wanita. Nah, dikatakan dalam hadis ini bahwasanya sejatinya ia berhijrah dan ia mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya dia berhijrah meskipun uh, apa namanya dari luar kelihatannya oh masya Allah dia hijrah, dia melakukan perintah Allah.
Nah, tapi ternyata di hatinya dia melakukan itu karena wanita, maka sejatinya di penilaian Allah gitu ya, di sudut pandang Allah ya dia mendapatkannya, nah, Allah alam ya, bukan keberkahan atau ya kebaikan dari sudut pandang Allah, tapi ya dia mendapatkannya wanitanya aja gitu. Tapi tidak mendapatkan poin dia melakukan amalan Allah sebagai seorang hamba gitu. Makanya senantiasa luruskan niat kita. Dan jangan lupa untuk berdoa terus gitu ya, untuk semoga niatnya diluruskan. Berdoa juga semoga ya dimudahkan gitu ya, dan teman-teman semuanya juga perlahan bisa punya sudut pandang yang sama gitu. Karena jangan lupa, kenapa sih penting untuk berdoa? Karena ya kita tuh emang nggak bisa apa-apa tanpa ridhonya Allah gitu ya. Karena kita sebagai manusia itu sejatinya nggak punya kemampuan untuk mencapai sesuatu kalau Allah nggak berkehendak gitu. Makanya kita harus selalu minta berdoa. Bahkan ada doa yang bunyinya itu kan, ya Allah janganlah engkau lepaskan aku kepada diriku bahkan sekejap mata saja gitu. Saking sebenarnya kita tuh nggak bisa apa-apa loh tanpa Allah gitu. Bahkan sampai ada doa seperti itu gitu ya. Terus yang kedua, langkahnya adalah kita menumbuhkan empati. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada IQ, nah ada pula namanya EQ atau EQ ya, Emotional Quotient Intelligence, atau kecerdasan emosional. Kalau IQ kan kecerdasan secara ini ya, pemahaman ya saintifik lah atau segala macam otak kiri gitu. Nah, ada ini emotional quotient intelligence, bagaimana seseorang itu mampu untuk menerima atau menilai atau mengelola emosinya gitu. Dan ini berkaitan dengan empati. Apabila kita sudah bisa menang gitu ya atas emosi kita, insya Allah kita akan lebih mudah untuk memahami emosi orang lain gitu. Kan sebenarnya nggak sesederhana itu ya dalam sebuah pertikaian. Orang ketika dia apa namanya impulsif gitu ya atau emosinya meledak gitu ya, pasti banyak faktor yang terjadi dalam dirinya. Pasti kejadian itu nggak hanya karena apa kondisi yang di hari saat itu aja. Bisa mungkin ada faktor hari itu dia habis ada masalah sama dosennya, atau mungkin dia hari itu habis ada apa gitu ya. Nah, ketika kita punya empati gitu ya, kita akan bisa lebih dewasa menghadapi itu. Kita nggak reaktif juga sama orangnya, tapi kita bisa lebih dewasa, kita menghadapi itu dengan kepala yang dingin. Dan juga ya kita lebih mudah gitu ya untuk melihat orang dari sudut pandangnya dia gitu. Nah, itu salah satu ciri khas orang yang EQ-nya sudah baik, di mana dia bisa kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh we put in other shoes. Masalah gitu ya. Aku lupa kalimatnya, tapi kita tuh bisa memposisikan diri kita dalam sudut pandang orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, gimana kita memperbaiki sudut pandang gitu. Nah, ini yang mulai perlu dipelajari, terutama di kuliah gitu ya. Don't take everything too personally. Jangan, eh ya, jangan terlalu mengambil segala sesuatu tuh tentang kita gitu. The world doesn't revolve around us gitu. Nggak semuanya itu tentang kita. Jadi mulai apa namanya, sadari setiap orang tuh tokoh utama dalam kehidupannya masing-masing gitu. Jangan mudah baper, jangan terlalu mudah jangan terlalu mudah mengambil suatu masukan ke hati atau ya segala pikiran-pikiran negatif gitu ya. Perbaiki sudut pandang kita. Kalau ada apa-apa tuh boleh kita melihat aku salah apa ya di case ini gitu ya. Tapi jangan self burden terus juga gitu. Kita perlu objektif juga ngelihat keluar. Sebenarnya apa sih what is happening gitu, supaya kita bisa menilai suatu kondisi dengan lebih baik dan menjaga hubungan kesolidan itu. Kemudian yang keempat, gimana kita harus menjaga aib saudaranya gitu. Karena emang kalau aib mah ini sudah menjadi pengetahuan kita gitu ya. Kita perlu menjaga aib saudara kita karena memang Allah perintahkan juga gitu ya. Ada dalilnya banyak, salah satunya adalah ya disebutkan dalam sebuah hadis gitu ya, adalah kejahatan bagi seorang muslim yang mempermalukan saudara muslim lainnya. Bayangin itu disebut sebagai kejahatan gitu ya. Dan juga kenapa sih kita perlu menjaga aib saudara kita? Karena kan salah satu dosa yang cukup jariah ya dalam tanda kutip adalah ghibah gitu. Kalau misalnya ghibah itu berlanjut ya kita kedapatan terus dosanya karena kita memberikan informasi yang buruk gitu. Dan kita nggak pernah tahu loh teman-teman kapan si orang yang kita gibahin itu berubah. Entah mungkin di suatu titik dianya tobat, dosa gibah kita masih jalan terus gitu. Padahal dianya udah taubat. Dan jangan lupa teman-teman, so apa tingkatan tertinggi seorang manusia gitu ya adalah ketika dia baru saja bertaubat. Karena ketika dia baru bertaubat, maka insya Allah seluruh dosanya Allah ampuni, dan orang yang baru bertaubat tuh insya Allah diijabah doanya dan derajatnya tuh langsung naik gitu ya. Makanya berhati-hati gitu ya dengan apa yang kita ucapkan. Oke, udah mau 25 menit ya. Oke, lanjut perihal memaafkan ya. Kenapa kita harus memaafkan saudaranya? Karena
Ya kalau peribahasa bilang nggak ada gading yang nggak retak gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman melakukan kesalahan ke kita, ya kita mudah memaafkan gitu ya. Tadi mudah berempati. Bahkan kalau kata Agim gitu ya, Agim pernah bilang salah satu apa namanya cara gitu ya supaya kita tuh bisa mudah mendapatkan pertolongan Allah, yaitu mudahlah kita menahan amarah, mudahlah kita berbuat kebaikan, dan mudahlah kita memaafkan. Maka niscaya pertolongan Allah itu dekat gitu ya. Dalam konteks apapun. Dan semoga termasuk dalam konteks kita menjaga solidaritas ketika kita mudah memaafkan, kita mudah berlapang dada gitu ya. Tapi konteksnya memaafkan bukan berarti mentolerir kesalahannya. Kita memaafkan kesalahannya, tapi kita tetap tidak membenarkan apa yang ia lakukan gitu. Oh iya aku maafin kamu, tapi lain kali jangan kayak gitu ya gitu. Atau enggak, ya nggak apa-apa, aku udah maafin. Nah, tapi kedepannya lebih baik kalau gini 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 gitu. Jadi memaafkan tuh bukan berarti pasrah ya, itu berbeda. Memaafkan tapi kita peduli bahwa hal itu salah dan kita ingin menegur dan memperbaiki hal tersebut. Kemudian yang berikutnya gimana kita melepaskan kesulitan gitu ya dalam saudaranya gitu. Karena kalau diibaratkan tadi mukmin itu kan seperti tubuh. Jadi kalau teman kita lagi kesulitan, kalau orang yang udah solid pasti kita ingin membantu gitu. Inisiatif juga nanya kamu gimana gitu. Ada yang bisa aku bantu nggak gitu. Jadi kita melepaskan kesulitan saudara kita. Dan insya Allah ketika kita meringankan beban teman saudara kita, maka Allah juga akan meringankan beban kita dari arah yang tadi sangka-sangka. Kemudian yang berikutnya kita berbaik sangka terhadap teman kita. Bahkan kan kata Ustadz Adrian kalau nggak salah ya, beliau mengatakan kita tuh diperintahkan lah untuk berbaik sangka gitu, jangan berhusnuzon, karena ya sebaiknya kita tidak terlalu banyak bersuuzon gitu ya, dan cukupkanlah kita yakin pada apa yang kita lihat. Jadi kan kadang ada orang yang udah berasumsi-asumsi, ih kayaknya si A gini deh, ih kayaknya si D gini nih, padahal itu tuh cuma asumsi dia nggak punya banyak informasi, tapi mungkin karena ada kecondongan hati atau entah apapun itu. Nah, cukup batasi diri kita untuk percaya apa yang kita lihat dan apa yang disampaikan gitu, nggak usah terlalu menduga-duga apa orang lain gitu ya, dan percayakan aja sama Allah. Kemudian yang terakhir, tapi bukan terakhir banget ya, tapi yang aku sampaikan terakhir itu bagaimana kita mendoakan saudara kita gitu, karena sejatinya doa terhadap saudara itu, apalagi doa yang diam-diam, itu insya Allah Allah ijabah. Dan jangan lupa setiap kita berdoa, sejatinya malaikat itu juga mendoakan kita. Semoga doa yang kita sampaikan itu berbalik kepada kita. Makanya doakanlah hal-hal yang baik. Oke, mungkin aku cukupkan untuk sedikit sharingnya gitu ya. Aku kembalikan ke teman-teman panitia.